Amerika jatuh ke dalam hutang yang hampir nggak mungkin dibayar. Jumlah bunga yang harus dibayar, jumlah surat utang yang harus diperbarui, dan nilai hutang yang harus ditambah terus meroket karena efek compounding. Di tahun 2000-an, hutang Amerika hanya di kisaran 10 triliun US dollar. Fast forward di 2025, hutang Amerika mencapai lebih dari 36 triliun US dollar. Apakah Amerika bakal jadi the next Rome? Ada pula yang mengatakan kalau Amerika udah memasuki masa the fourth turning, yaitu cycle tiap 100 tahun sekali yang menyatakan akan ada krisis besar yang menghancurkan sistem lama di tahun 2030. Apakah kita saksi sejarah dari runtuhnya peradaban modern Amerika? Kita bahas satu-satu di video ini dan apa dampaknya untuk kita semua. Kita mulai dari kenapa Amerika punya banyak hutang. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan punya 70% emas dunia, hingga dipilih sebagai global reserve currency di 1944, kok bisa Amerika jatuh ke dalam hutang yang nggak mungkin terbayar? Yang pertama, karena perang. Misalnya di 1950, Amerika membiayai Perang Korea dengan total biaya 341 miliar US dollar. Perang Vietnam di 1955 dengan biaya 843 miliar US dollar. Perang Dingin di 1947 hingga 1991 dengan biaya ribuan miliar dolar. Perang Teluk di tahun 1990 dengan biaya 116 miliar US dollar. Perang Afghanistan selama 20 tahun sejak 2001 ditotal dengan biaya 2,3 triliun US dollar. Juga Perang Irak di 2023 dengan biaya 2,9 triliun US dollar. Tapi, perang bisa jadi hanya pembenaran untuk berhutang dan mencetak uang lebih banyak. Atau bisa juga Amerika jatuh ke dalam perangkap kartel bank. Misalnya di 1950, Amerika berperang dengan Vietnam setelah diberitakan USS Maddox diserang oleh Vietnam Utara yang ternyata belakangan diduga hoax. Yang kedua, Amerika utang banyak karena bailout. Misalnya di 1989, pemerintah Amerika memberikan bailout pada 700 lembaga simpan pinjam dengan nilai 160 miliar US dollar. Di 2008, pemerintah Amerika memberikan bailout terbesar dalam sejarah melalui program TARP dengan nilai 700 miliar US dollar yang didistribusikan ke Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, dan melalui Fannie Mae and Freddie Mac senilai 187 miliar US dollar, juga melalui AIG senilai 182 miliar US dollar, melalui GM dan Chrysler yang kembali mendapatkan bailout senilai 80 miliar US dollar. Di 2020, pemerintah Amerika kembali memberikan bailout karena COVID-19 melalui CARES Act dengan nilai 2,2 triliun US dollar, juga melalui pembelian obligasi koperasi dan melalui bailout perusahaan penerbangan senilai 50 miliar US dollar. Alasan yang ketiga kenapa Amerika hutang banyak adalah karena populasi yang menua. Wah, apa salahnya populasi yang menua? Masalahnya ada pada healthcare-nya yang makin mahal dan harus ditanggung oleh pemerintah. Diperkirakan Medicare dan Medicaid harus mengeluarkan biaya 5,8% dari GDP di 2025. Dan akan menjadi 8,1% di 2055. Yang keempat, bunga yang compounding. Bayangkan aja, ada orang yang nggak pernah bayar utang, tapi hanya bayar bunga, dan malah utang lebih banyak, kalau lubang tutup lubang. Yang terjadi apa? Ya bunga yang harus dibayar jadi compounding. Diperkirakan, hingga 10 tahun di depan, Amerika harus bayar bunganya aja mencapai 13,8 triliun. Bayangkan, dalam 10 tahun, Amerika harus bayar bunga 30% dari total hutang saat ini. Solusinya apa? Hutang lagi, terbitkan surat utang baru, dan bunganya jadi lebih compounding dari tahun ke tahun. Total bunga yang harus dibayar per tahun sekarang mencapai 1,1 triliun US dollar dan terus compounding. Ini baru bunganya aja. Nilai ini udah mencapai 3,7% dari GDP. Kabar buruknya, banyak negara yang mengalami tekanan setelah bunga
mencapai 3-4% dari nilai GDP. Misalnya Argentina dan Yunani mengalami krisis setelah beban bunga memakan 5% dari GDP. Ini adalah skema Ponzi yang akan berakhir ketika nggak ada orang atau pihak yang mau beli surat utang Amerika lagi. Yang kelima, kenapa Amerika utang banyak? Karena revenue-nya kurang. Amerika mendapatkan revenue dari pajak. Masalahnya, revenue dari pajak nggak bisa menutupi budget dari pemerintah. Maka pemerintah Amerika menerapkan fiscal deficit dan udah terjadi selama 55 tahun sejak 1960 dan hanya pernah surplus di era Nixon di tahun 1969 dan tahun 98 hingga 2001 di era Clinton karena tech boom. Nah, pemerintah Amerika mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada yang mereka peroleh dari pajak. Banyak janji-janji pemerintah, misalnya kayak program jaminan sosial, perawatan kesehatan, pertahanan, subsidi, dan masih banyak lagi, tapi nggak didukung oleh sistem revenue yang cukup. Kemudian, apakah Amerika harus bayar hutang? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan menarik. Apakah Amerika harus bayar hutangnya? Jawabannya, nggak akan dan nggak perlu untuk melunasi seluruh hutangnya. Tapi, harus terus bayar bunga dan memenuhi kewajiban jatuh tempo supaya nggak default atau gagal bayar. Nah, kenapa Amerika bisa melakukan hal ini? Karena Amerika berutang dengan mata uangnya sendiri. Beda dengan Yunani dan Argentina yang utang dalam bentuk dolar, sementara mata uangnya sendiri nilainya jatuh. Ketika nilai mata uangnya jatuh, hutangnya jadi gagal bayar karena nggak bisa direfinancing. Nah, yang harus dilakukan pemerintah Amerika adalah yang pertama melakukan refinancing utang atau gulung utang. Misalnya untuk bayar utang 1 triliun harus buat utang baru senilai 1 triliun atau lebih. Kemudian menjaga kepercayaan kalau Amerika bisa nih bayar utang. Kemudian Amerika juga harus mencari sumber-sumber atau pihak baru yang mau menerima surat utangnya. Misalnya di 1978 ada petrodolar dan di 2025 ada kripto. Kok bisa? Nanti kita bahas. Next, Amerika harus menjaga status quo dengan negara lain. Karena setelah perjanjian Bretton Woods runtuh, dunia yang terlanjur hold dolar dan menyetorkan emasnya ke Federal Reserve memilih status quo. Kalau Amerika runtuh, maka seluruh dunia bisa krisis keuangan hebat dan terjadi kekacauan parah, The Great Tribulation. Amerika juga harus menekan pengeluaran untuk berbagai lembaga negara yang sekarang udah dikerjakan oleh Doge. Amerika juga harus menambah revenue atau pemasukan, misalnya meningkatkan nilai ekspor atau dengan tarif, golden visa, dan lain-lain. Kemudian, next, Amerika harus meningkatkan GDP dan adopsi dolar dengan masif ke seluruh dunia. Boleh dibilang sekarang Amerika sedang panic mode on, karena 68% surat hutang harus direfinancing dalam 4 tahun mendatang. Refinancing surat utang nggak pernah jadi masalah. Baru jadi masalah ketika yang direfinancing terlalu banyak. Dan dunia juga dalam posisi nggak punya uang. Amerika perlu solusi atau terancam kehilangan status global reserve currency yang actually emang udah ada cycle-nya tiap 100 tahun sekali. Nah, di jurnal Belajar Bitcoin 23 Mei kemarin, kita udah bikin skema lengkap setelah lelang surat utang Jepang dan Amerika nggak terlalu laku. Cukup kompleks dan membuat Bitcoin jadi lebih susah diprediksi dalam jangka pendek. Tapi teman-teman member bisa ke halaman jurnal dan lihat tesis kita tentang Global Debt Crisis dan Bitcoin. Buat teman-teman yang mau join kita, ada diskon khusus di kolom deskripsi. Untuk bertahan hidup dan bisa refinancing surat utangnya, Trump melakukan beberapa kebijakan yang terdengar cukup ekstrim. Misalnya mendirikan Doge, mendorong lembaga negara untuk berhemat, membuat meme coin untuk mempromosikan teknologi blockchain dan kripto, membuat digital asset stockpile, sama untuk mempromosikan teknologi blockchain dan kripto, mengembangkan infrastruktur AI, membuat Bitcoin Strategic Reserve sebagai aset negara, dan tarif sebagai taktik negosiasi pada negara lain. Tapi dari semua plan Trump itu, ada 3 pilar strategi Trump, yaitu adalah AI, stablecoin, dan Bitcoin. Kenapa AI? Revolusi AI udah mulai
dan akan makin berperan untuk meningkatkan GDP Amerika, sama seperti tech boom di era Clinton. Dengan AI, perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak output dengan biaya dan tenaga kerja lebih sedikit. AI memungkinkan produk dan layanan yang sebelumnya mustahil atau mungkin sangat mahal jadi mungkin. AI juga membuat market ekspor teknologi Amerika membesar, mengulangi tech boom era Clinton. AI juga dipakai untuk mengatur logistik dan prediksi permintaan sebuah barang, membuat efisiensi jadi lebih tinggi, margin naik, dan otomatis GDP bertambah. GDP naik, Amerika punya threshold yang lebih lebar untuk bayar beban bunga utangnya. Pilar yang kedua, stablecoin. Nah, saya yakin adopsi kripto yang sesungguhnya itu adalah stablecoin, bukan token governance. Ini adalah alasan utama kenapa Trump suka kripto, bukan karena teknologinya, bukan karena valuasinya. Trump suka kripto karena ada potensi kripto akan jadi holder US Treasuries melalui dolar stablecoin. Nah, pada Genius Act yang akan disahkan nanti, sekarang masih belum ya. Poin pentingnya adalah perusahaan penerbit stablecoin wajib mempunyai reserve dalam bentuk uang cash atau US Treasuries 1:1. Makin besar adopsi kripto, makin besar adopsi stablecoin, dan makin besar pula US Treasuries yang bisa dimakan oleh perusahaan penerbit stablecoin. RUU ini juga membuka pintu bank untuk menerbitkan stablecoin-nya sendiri. Dengan teknologi blockchain, US dollar bisa diadopsi dengan mudah oleh siapapun di seluruh dunia tanpa batasan jurisdiksi. Dolar stablecoin menurut saya adalah petrodollar 2.0 dan akan tampil sebagai penyelamat krisis utang Amerika. Kemudian pasti ada pertanyaan nih teman-teman, chain apa yang akan mengakomodir? Basically chain apapun bisa, bahkan mungkin bank akan bisa bikin chainnya sendiri. Actually user nggak perlu tahu chainnya apa. Sekarang udah dikembangkan teknologi account abstraction, di mana user nggak perlu tahu pakai chain apa, bahkan pakai gas fee apa, semuanya seamless di belakang layar, bahkan bisa bayar gas fee pakai stablecoin. Yang penting ada adopsi US Treasury baru melalui Bitcoin. Paralel jalan dengan adopsi real world asset berupa US Treasuries di beberapa aplikasi berbasis blockchain ataupun dApps, supaya retail dan institusi luar negeri juga punya akses seluas-luasnya pada US Treasuries. Pilar yang ketiga adalah Bitcoin. Amerika mengambil langkah pertama melalui Bitcoin Strategic Reserve, bahkan ada eksekutif ordernya. Karena siapapun negara yang menguasai Bitcoin duluan akan jadi pemenang. Ketika Amerika mengambil Bitcoin sebagai reserve asset, maka negara lain akan mengikuti game theory on. Nah, Bitcoin adalah hedge Amerika dari turunnya nilai dolar. Bitcoin itu cuma 21 juta koin, sementara fiat dolar dicetak terus-menerus dan semakin besar dari tahun ke tahun karena ada bunga yang compounding yang mengakibatkan penerbitan surat utang yang juga compounding dan jumlah uang beredar yang compounding juga. So, endgame dari dolar adalah slow rock. Teman-teman paham slow rock kan? So, Amerika perlu hedge, dunia perlu hedge, dan itu adalah Bitcoin. Bitcoin is gold 2.0. Maybe one day saat US Treasuries udah nggak laku lagi dan hutang Amerika jadi terlalu besar, maybe dolar Amerika harus di-reset dengan Bitcoin dan emas sebagai reserve. History rhymes. Ketika easy money tumbang, dunia akan kembali ke uang yang di-backup oleh hard asset. That's why saya bilang Bitcoin itu selain gold 2.0 juga adalah tool wealth transfer. Selalu ada perpindahan kekayaan besar-besaran di tiap generasi. Nonton video yang ini.